Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, di segmen review chapter kali ini, kita akan membahas hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 1160 yang berjudul Insiden God Valley. Chapter terbaru kali ini dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana pembawa acara dalam turnamen God Valley diperlihatkan sedang membawa 9 orang keturunan dari klan Devi ke atas panggung, termasuk Kurohige dan juga ibunya. Nah, menariknya, untuk pertama kalinya, akhirnya kita bisa melihat wajah dari ibu Kurohige. Dan apabila kita perhatikan lagi, wajah dari ibu Kurohige ini sangat mirip sekali dengan Nico Olivia. Namun penampilannya ketika itu terlihat sangat lusuh sekali dengan rambut yang berantakan. Belum ada informasi resmi dari Oda Sensei siapakah nama dari ibu Kurohige ini, dan apakah ibu dari Kurohige ini memiliki hubungan dengan Nico Olivia atau tidak. Tetapi yang jelas, di momen ini, Kurohige kecil sangat ketakutan ketika dirinya melihat para Tenryubito yang sedang membawa senjata. Bahkan di momen ini, Kurohige terlihat menangis ketika para Tenryubito melempari mereka dengan senjata tajam yang sedang mereka bawa. Menariknya, di tengah-tengah kekacauan tersebut, salah satu Tenryubito lalu mengatakan dan menghina bahwa klan Davi adalah keturunan ras bukenir yang harus dimusnahkan. Sementara itu di sisi lain, pembawa acara dalam turnamen God Valley lalu mencoba menghentikan para Tenryubito yang terlihat sangat agresif. Menurutnya, jika ada salah satu dari mereka mati di atas panggung, maka akan ada hukuman bagi para Tenryubito tersebut. Dan selang beberapa waktu kemudian, secara resmi, pembawa acara tersebut lalu meresmikan jika turnamen perburuan manusia di Pulau God Valley telah dimulai. Nah, di momen ini kita bisa melihat sebuah panel dan kolase yang memperlihatkan para penduduk Pulau God Valley dan para budak mulai berlarian menjauh dari para Tenryubito dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Bahkan kita juga bisa melihat adegan yang sangat mengerikan di mana para Tenryubito mulai menembaki para penduduk dan para budak yang tidak sempat untuk melarikan diri. Nah, setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan Kuma dan Ivankov. Yap, di momen ini, Ivankov mengatakan kepada Kuma tentang rencananya untuk melarikan diri dari Pulau God Valley dengan memakan salah satu buah iblis legendaris yang menjadi hadiah dalam turnamen ini. Menariknya, di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba ada seorang Tenryubito yang muncul dan mulai membidik senjatanya ke arah Kuma. Nah, alasan kenapa Tenryubito itu langsung mengincar Kuma, karena rupanya Kuma ini memiliki poin atau nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penduduk atau budak yang bukan keturunan dari ras bukenir. Beruntung, tepat di momen ini juga, Dragon yang sebelumnya berencana untuk menyelamatkan Seng dan juga Samrock secara tidak sengaja melihat hal tersebut, di mana tanpa basa-basi lagi, Dragon pun langsung menembak Tenryubito itu demi menyelamatkan Kuma. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik. Ya, di sini kita bisa melihat bajak laut Rocks yang telah tiba di Pulau God Valley, di mana adegan ini terjadi tepat sebelum adegan yang kita lihat pada chapter 1096. Rocks pun lalu berkata, "Dengarkan aku bocah-bocah, di sini mereka memiliki saki, harta karun, dan juga buah iblis. Apa gunanya saat ini kita saling bertengkar? Mari kita bekerja sama terlebih dahulu, dan setelah kita kembali, kita akan membaginya dengan adil. Apa kalian setuju?" Barbel pun lalu menjawab dengan pertanyaan kocak, "Lalu bagaimana kita bisa membagi saki?" Shiki lalu mengatakan, jelas saja dia akan jatuh hati pada orang yang paling banyak membantunya. Shirohige juga mengatakan, lakukan sesukamu, aku hanya menyelamatkannya sebagai teman, meskipun aku juga tidak keberatan kalau dia jatuh cinta padaku. Sambil memperlihatkan wajah kesalnya, Stacy lalu menjawab, Apa maksudmu mengatakan hal itu, New Gates? Big Mom lalu mengatakan, sungguh sekumpulan orang bodoh. Bahkan jika dunia berakhir besok, Saki tidak akan pernah berpaling ke arah kalian semua. Kaido lalu menjawab, Lilin, apa kau benar akan memberikanku buah iblis?
Nah, setelah memperlihatkan sedikit perselisihan di antara kelompok bajak laut Rocks, hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan sebuah kolase yang memperlihatkan kekacauan yang terjadi selama insiden God Valley yang diakibatkan oleh kelompok bajak laut Rocks, di mana sang narator juga menjelaskan bahwa selama kekacauan tersebut, Monkey D. Dragon berhasil menyelamatkan bayi kembar, yaitu Seng dan juga Samrock. Kemudian setelah itu, barulah kita diperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut Goldie Roger, di mana adegan ini terjadi setelah kita melihat adegan yang ada pada chapter 1096. Selain itu, tepat setelah kedatangan kelompok bajak laut Goldie Roger, kita pun diperlihatkan anggota Kesatria Suci, di mana dua di antaranya adalah anggota baru. Nah, anggota baru Kesatria Suci tersebut memiliki penampilan yang sangat mirip sekali seperti raksasa Yeti yang diperlihatkan pada Arspang Hazard. Namun menariknya, dia terlihat memiliki tanduk dan sayap. Sementara anggota baru yang kedua, dia adalah seorang wanita besar yang bertanduk dengan taring yang sangat tajam dan berambut hitam putih. Dia juga menggunakan kacamata hitam dan terlihat sedang merokok. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi, wanita Kesatria Suci ini sangat mirip sekali dengan Killingham. Namun belum diketahui pasti ya bosku, apakah mereka berdua berasal dari keluarga yang sama atau bukan. Setelah itu di akhir chapter, di tengah-tengah kekacauan yang semakin memuncak, para angkatan laut dan Kesatria Suci yang ada di Pulau God Valley akhirnya tidak bisa menghentikan semua bajak laut yang datang dari berbagai arah. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Garling yang terlihat sangat cemas dan mulai mengajak rekan-rekan Kesatria Sucinya untuk fokus terlebih dahulu menyelamatkan dan mengevakuasi para Tenryubito. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana kita bisa melihat kedatangan Monkey D. Gap ke Pulau God Valley. Ya, melihat semua kekacauan di Pulau God Valley, tanpa basa-basi lagi, Monkey D. Gap langsung melancarkan serangan mematikan, yaitu Meteor First. Yap, serangan ini pun dilakukan oleh Gap di atas kapalnya, yang mana serangan ini mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup parah di Pulau God Valley. Sementara itu di sisi lain, para angkatan laut yang sebelumnya telah terdesak pun akhirnya diperlihatkan menangis haru setelah mereka mengetahui bahwa bala bantuan telah tiba. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Terungkapnya klan Davi yang merupakan bagian dari ras Buccaneer seolah menegaskan bahwa ras Buccaneer ini akan memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap tentang sejarah dimulainya abad kekosongan atau Void Century yang selama ini telah dibungkam oleh pemerintah dunia. Selain itu, dikonfirmasinya Monkey D. Dragon yang telah berhasil menyelamatkan Seng dan juga Samrock pun seolah membuat kita semua penasaran. Apakah mungkin Seng dan juga Samrock akan mengetahui bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup mereka adalah Monkey D. Dragon? Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Memang sampai sejauh ini, baik organisasi Revolutionary Army dan juga bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Seng belum pernah terlibat perselisihan sama sekali. Sedangkan Samrock yang saat ini menjadi pemimpin dari Kesatria Suci dan akan menjadi lawan dari organisasi Revolutionary Army seolah menegaskan bahwa Oda Sensei akan mempertemukan Dragon dan juga Samrock, di mana di momen inilah Monkey D. Dragon akan mengungkap atas kejadian 38 tahun yang lalu saat terjadinya insiden God Valley. Dan hal ini juga membuat para fan One Piece semakin tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana ekspresi dari seorang Monkey D. Dragon ketika dia harus berhadapan dengan seorang bayi yang pernah dia selamatkan, yang kini justru menjadi musuh utama dari organisasi Revolutionary Army. Nah, itu tadi merupakan review dan hal menarik pada manga One Piece chapter 1160. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.